Terkesan suasananya begitu mencekam di kantor KPU saat ini. Ikutilah adegan film berikut ini, dikala sebagian rakyat menyambut gembira bagi yang mendapatkan kabar pengangkatan ASE dan berita tunjangan hari raya. Sementara di grup WhatsApp, begitu heboh berita demo dan berita sorotan perhatian Komisi Hak Asasi Manusia dari PBB tentang pelanggaran pemilu. Pengumuman hasil pemilu terkesan diulur-ulur. Berita miring kerjasama Alibaba pada tahun 2017 saat Jokowi mendapat kepastian bahwa Jack Ma Group Alibaba menerima untuk menjadi penasehat steering komite roadmap e-commerce Indonesia. Mencuat kembali berita Menkominfo Rudiantara bersama Menko Perekonomian Darmin Nasution bertemu Jack Ma di Beijing. Sebelumnya Jack Ma dan Jokowi melakukan pembicaraan di Hangzhou. Saat itu, pakar perusahaan digital Anthony Leong yang juga fungsionaris HIPMI meminta pemerintah mewaspadai kemungkinan ancaman ekosistem industri startup lokal bakal dikuasai Alibaba. Ia minta agar Jack Ma betul hanya penasehat. Hingga kini belum terdengar ada pencabutan status Jack Ma sebagai penasehat tersebut. Berita mengejutkan saat ini berkaitan dengan pemilu 2024 yang secara diam-diam terbongkar server KPU terkoneksi dengan Alibaba Cloud di Singapura. Terkesan seperti suasana campur tangan Amerika saat Perang Vietnam. Kini Alibaba yang jadi sorotannya. Baiklah, kita mulai ceritanya. Haris Kui pura-puranya dalam konten ini masuk lubang hitam, muncullah di arena perang Vietnam yang sangat lucu. Tentara yang akan dikirim sangat random. Amerika di film ini terkesan menganggap remeh pertempuran di Vietnam. Tentara tidak diseleksi secara ketat, layaknya tentara untuk pertempuran sengit. Tapi calon tentara yang kelainan saja atau idiot dilatih dengan keras. Akhirnya dia stres dan membunuh sang pelatih. Sepertinya tentara itu menjadi gila. Asalnya gampang senyum saja, tidak ada sangar-sangarnya. Setelah dicekik, akhirnya dia menjadi manusia yang buas dan hebat di dalam latihan pertempuran itu. Selalu dia tampil memukul. Padahal ini adalah orang idiot yang dilatih menjadi tentara. Lucu kan? Masa ada tentara idiot? Begitu salah satu contoh di antaranya. Ya, namanya juga film. Gimana caranya supaya bisa menarik? Apa saja ya diada-adakan. Padahal intinya untuk menutupi rasa malu kekalahan Amerika Serikat ketika berperang di Vietnam. Itu kan hampir tidak ada tentara Amerika yang bisa pulang ke negaranya dalam keadaan utuh. Rata-rata cacat gitu kan. Ya, kebanyakan memang tidak bisa kembali. Mereka dikubur di lokasi pertempuran. Begitu kira-kira. Nah, Leonard ini di awal film ceritanya itu memang adegan lucu yang membuat gelak tawa penonton. Karena apa? Dalam latihan saja dia mudah senyum, dibentak, dia selalu senyum. Tapi setelah dicekik, barulah dia sadar bahwa ini adalah tentara yang siap membunuh orang. Kan begitu ceritanya. Anggap saja perang Vietnam itu seolah perang merebut suara rakyat di pemilu 2024 di Indonesia saat ini. Keterlibatan Alibaba JT kekuatan negara asing, dianggap negara asing yang merongrong kedaulatan. Tapi ada gerilyawan yang melawannya. Leonard itu selalu berbuat salah, dan diberi sanksi itu tidak pernah berubah. Akhirnya dirubahlah pola hukumannya. Ketika Leonard itu melakukan kesalahan, maka teman-teman satu batalion itu dihukum bersama-sama. Setiap Leonard melakukan kesalahan, maka semua tentara dihukum oleh pemimpinnya itu. Akhirnya dibaliklah Leonard terus-terusan diberi sanksi oleh teman-temannya yang asalnya Leonard itu menjadi orang lucu, menjadi bahan ketawaan, tetapi sekarang dia selalu disakiti dan disakiti. Apa akhirnya? Pada saat sedang di barak, sedang istirahat, Leonard ternyata sudah berhasil melakukan pelatihan yang luar biasa dan dianggap sebagai perkembangan yang sesuai dengan harapan begitu. Ketika infeksi mendadak tentang kedisiplinan waktu tidur, apa yang terjadi?
Ternyata Leonard itu sedang berjaga-jaga. Akhirnya dibentaklah oleh kepala batalionnya itu, oleh pelatihnya itu. Nah, apa yang terjadi? Ya, dengan sigapnya, hasil pelatihan dia praktekkan bagaimana sikap tentara ketika berhadapan dengan musuh, maka pelatihnya itu ditembak. Dor, 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 dor. Meninggal. Nah, itu salah satu contoh. Ini adegan yang boleh dikatakan ekstrim ya, dari lucu peristiwa pembunuhan, dan di akhir film ini juga sama. Banyak peristiwa-peristiwa lucu. Salah satu contoh misalkan kisah berikutnya, kita lanjut ya. Leonard, tentara lemah mental atau idiot ini, untuk mengaburkan suasana perang yang sesungguhnya. Paling lucu ketika tertangkap Leonard menyembunyikan donat dalam kotak yang lupa, tidak dikunci sesuai aturan, dan lebih lucu lagi ketika diperdaya tenanya dengan handuk berisi sabun balok. Penonton tidak sadar kalau adegan ini untuk menciptakan gambaran perang di Vietnam itu memiliki suasana yang penuh gelak tawa, lucu, dan menjengkelkan. Begitulah manipulasi yang diciptakan untuk mengubah citra perang Vietnam yang angker, mencekam dan mengerikan itu. Kesan ngeri akibat tentara Vietcong yang perkasa dan menguasai medan tempur itu, seperti tentara Hamas di Palestina yang menguasai medan tempur saat ini. Kesan angker dan menakutkan bagi tentara Amerika di film ini diubah menjadi kesan lucu. Seolah-olah perang di Vietnam itu suasana badut-badutan dalam seri film komedi. Sangat enak ditonton sebagai film hiburan. Tapi suasana realita tentara Vietnam pimpinan Ho Chi Minh sengaja dibalik. Seolah-olah bagi tentara Vietnam yang gemilang bersembunyi di dalam gua buatan dan menyerang dari semak belukar, membuat tentara Amerika ketakutan di film ini. Seolah tentara Vietnam dijadikan mencekam dan banyak korban. Ada adegan tentara Amerika bisa mempermainkan wanita cantik Vietnam, satu wanita pelacur murahan, meladeni banyak tentara. Padahal suasana sesungguhnya perang di Vietnam sangat mengerikan bagi tentara Amerika di sana. Lihat saja wajah lucu tentara Amerika yang gemoy dan humoris di layar film berikut ini. Dunianya terbalik, Vietnam yang gemilang dibikin mencekam, Amerika yang panik dibikin lucu-lucuan. Gunner itu boleh dikatakan orang yang berbuat kejahatan. Salah satu contohnya, dia itu ketika diturunkan lewat pesawat helikopter, atau ketika dia menaiki helikopter, maka semua petani yang ada di sawah, semua karyawan yang sedang berladang, berkebun dibunuh, dibantai, dan akhirnya semuanya mati. Apa yang terjadi? Dia di dalam dirinya ingin membela diri, maka dia memakai helm dengan bertuliskan perdamaian. Tapi apa yang terjadi ketika dia memakai helm perdamaian? Seperti di dalam adegan film ini, di mana Vietcong Perang Vietnam itu contoh pilihan yang paling tidak enak dan perlu dihindari. Jangan sampai terjadi di Indonesia. Rakyat inginnya damai saja. Jangan sampai melibatkan negara asing. Jangan terjadi perang gara-gara pemilu tahun 2024. Duduk bersama saja dan bermusyawarat. Musyawarah adalah pilihan terbaik.